Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Solihah di kelas 6 ada 6B. Nah, tadi di awal Ustazah sudah memberikan pertanyaan. Nah, bagaimana ya terjawab atau tidak ya? Mari kita simak di video berikut ini. Penyerbukan sendiri, autogami. Apabila terdapat serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Contohnya pada tanaman mangga dan jambu. 2. Penyerbukan tetangga, geitonogami. Apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu tumbuhan. Contohnya pada tanaman jagung. 3. Penyerbukan silang atau alogami. Apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik berbeda tumbuhan. Contohnya, serbuk sari mangga gadung di depan rumah kita jatuh ke kepala putik bunga mangga gadung di depan rumah tetangga. Jadi, tanamannya masih dalam satu jenis. 4. Penyerbukan bastar atau hibrid, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan berbeda varietas. Contohnya, penyerbukan yang terjadi antara bunga lili merah dengan bunga lili putih menghasilkan bunga lili berwarna merah muda. Perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan tanpa perkawinan, sehingga membutuhkan hanya satu indukan saja dalam melakukan perkembangbiakan ini. Terdapat dua jenis, yang pertama alami, yang kedua buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan yang selama proses perkembangbiakannya ini dengan dibantu oleh manusia. Hari ini kita akan fokus pada jenis perkembangbiakan vegetatif alami. Setiap tumbuhan memiliki alat khas dalam melakukan perkembangbiakan vegetatif yang didasarkan pada tempat kemunculan tunasnya. Sehingga alat-alat perkembangbiakan vegetatif ini ada banyak. Yang pertama, spora. Spora berbentuk seperti serbuk halus. Mungkin anak-anak sudah sering sekali melihat spora ini ya, terutama biasanya di bawah-bawah tumbuhan paku-pakuan. Nah, spora ini ketika kita lihat dengan mata hanya seperti serbuk halus. Jenis alat perkembangbiakan dengan spora ini biasanya oleh tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan jamur. Kalau jamur biasanya ada di payungnya atas itu sama bawahnya. Yang kedua ada paku, biasanya ada di bawahnya. Sangat jelas kotak-kotak spora sebagai penyimpan ribuan sporanya. Di lumut seperti pada gambar yang seperti kuncup, itu adalah kotak sporanya, isinya ada ribuan, mungkin sampai jutaan spora. Spora ini apabila sudah matang, mungkin nanti jatuh di tempat yang cocok, dia akan mentunas dan membuat satu individu lagi. Yang kedua ada geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang menjalar di tanah. Contoh tumbuhan yang memakai geragi ini yaitu ada rumput teki sama stroberi. Jadi kalau stroberi seperti terlihat di gambar, dia batangnya itu menjalar. Dari jalaran batangnya itu akan tumbuh satu individu yang akan jadi dewasa. Alat yang ketiga yaitu akar tinggal. Nah, pernah makan jahe dong? Temulawak. Nah, jahe atau temulawak yang biasanya anak-anak makan ini adalah salah satu alat perkembangbiakan vegetatif bagi tumbuhan empon-empon, jenis empon-empon yang dalam bahasa Jawa ya. Ada jahe, temulawak, kunir,
terus Laos. Nah, itu semua menggunakan akar tinggal sebagai perkembangbiakan vegetatifnya. Yang keempat ada tunas. Nah, ini juga anak-anak pasti sudah paham. Contohnya pisang dan bambu. Yang kelima ada tunas adventif. Tunas adventif itu bagian dari tumbuhan yang nanti dapat bertunas. Kalau tunas adventif ini biasanya berasal dari daun, seperti contohnya adalah tumbuhan cocor bebek yang tunasnya muncul dari daun. Yang kedua ada tunas adventif yang munculnya dari akar. Seperti pada gambar, contoh tumbuhan yang menggunakan tunas adventif akar ini ada tumbuhan cemara, tumbuhan sukun, sama tumbuhan kersen atau kersem. Yang keenam ada umbi. Ada 3 gambar ya di depan. Nah, umbi adalah bagian dari tumbuhan yang membesar sebagai tempat cadangan makanan. Ada 3 jenis umbi, ada umbi batang, ada umbi akar, ada umbi lapis. Tergantung di mana tempat cadangan itu berada. Apabila yang membesar di akar, berarti akarnya yang digunakan sebagai tempat cadangan makanan, berarti namanya umbi akar. Apabila umbi ini juga dapat menghasilkan tunas, berarti tumbuhan tersebut juga dapat melakukan perkembangbiakan vegetatifnya dengan umbi. Nah, ada 3 ya. Ustazah tidak akan menyebutkan satu-satu, tapi anak-anak yang nanti harus menemukannya lewat percobaan kemarin. Sudah disimak ya tadi video tentang jenis-jenis penyerbukan dan alat-alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Banyak sekali ya tadi ya alatnya. Nah, tipsnya adalah pahami gimana tunas itu muncul. Ustazah contohkan misalnya adalah pertanyaan apa alat perkembangbiakan vegetatif pada stroberi. Pasti anak-anak langsung ingat kan bahwa dia punya batang yang menjalar. Berarti batang yang menjalar tadi muncul tunas. Nah, berarti perkembangbiakan vegetatif dari stroberi dengan batang yang menjalar atau namanya adalah grady. Semoga bermanfaat Ustazah akhir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.